Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 1, pola bilangan, part 3. Ini adalah materi pertemuan keempat semester 1, tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP, hari ini, Senin, tanggal 26 Juli 2021. FISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal uji kompetensi per bab UKOM, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Kita mengingat kembali barisan aritmatika. Bentuk umum barisan aritmatika U1, U2, U3, U4, UN-1, UN. Sedangkan U1 itu adalah suku pertama dan bisa ditulis dengan A. Kemudian U2 itu berarti A ditambah B, B itu beda. U3 A ditambah 2B, U4 A ditambah 3B, UN-1 sama dengan A ditambah N-2 kali B, dan UN A ditambah N-1 kali B. Rumus suku ke N-nya berarti UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Dengan U1 sama dengan A itu adalah suku pertama, kemudian UN dikurangi UN-1 sama dengan B atau beda atau selisih. Jika diketahui UM adalah suku ke M dan UN adalah suku ke N, maka beda atau selisihnya adalah B sama dengan UM dikurangi UN per M dikurangi N. Deret aritmatika. Bentuk umum deret aritmatika SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah titik ditambah UN-1 ditambah UN. Rumus jumlah N suku pertama atau SN adalah SN sama dengan N per 2 kali U1 ditambah UN atau suku pertama ditambah suku terakhir. Boleh ditulis juga sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Sama dengan N per 2 kali A ditambah N-1 kali B. Kemudian disederhanakan menjadi SN sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali B. Aplikasi barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal nomor 1. Di ruang pertunjukan disusun 30 kursi pada baris paling depan dan susunan setiap baris berikutnya bertambah 9 kursi. Maka berapa banyak kursi pada baris ke-25? Pilihannya A. 246 kursi, B. 258 kursi, C. 264 kursi, dan D. 286 kursi. Oke, pembahasannya. Banyak kursi pada baris pertama atau baris paling depan itu adalah suku pertama atau bisa dilambangkan dengan A sama dengan 30. Kemudian setiap baris berikutnya bertambahnya tetap atau beda atau selisih sama dengan B sama dengan 9. Jumlah kursi pada baris ke-25 adalah U25. U25. Rumus suku ke N itu adalah UN sama dengan A ditambah N-1B.
Berarti suku ke-25 sama dengan A-nya 30, kemudian ditambah N-nya 25 dikurangi 1 dikali B-nya tadi 9. Berarti sama dengan 30 ditambah 24 kali 9. Sama dengan 30 ditambah 216 sama dengan 246. Jadi, banyaknya kursi pada baris ke-25 adalah 246 kursi. Contoh soal nomor 2. Pada gedung bioskop disusun 48 baris kursi dengan susunan tiap baris berikutnya bertambah 12 kursi. Jika banyak kursi pada baris pertama 20 kursi, maka berapa banyak kursi dalam gedung tersebut? A. 14.248 kursi. B. 14.496 kursi. C. 14.694 kursi. Dan D. 14.946 kursi. Ini adalah jawabannya B. 14.496 kursi. Kita coba pembahasannya. Banyak kursi pada baris pertama itu adalah suku pertama sama dengan A sama dengan 20. Kemudian penambahan banyak kursi pada baris berikutnya itu adalah beda atau sama dengan B sama dengan 12. Nah, banyaknya susunan baris kursi itu adalah N sama dengan 48. Nah, banyaknya kursi dalam gedung bioskop sama dengan jumlah 48 baris kursi pertama atau sama dengan S48. Nah, jumlah N suku pertama sama dengan Sn. Sedangkan Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N-1B. Berarti jumlah 48 suku pertama sama dengan S48 sama dengan 48 per 2 dikali 2 kali A-nya tadi 20, kemudian ditambah N-1, N-nya 48 dikurangi 1 kali B, B-nya tadi 12. Berarti 24 dikali 40 ditambah 47 kali 12 sama dengan 24 dikali 40 ditambah 47 kali 12 itu adalah 564. Nah, kan sama dengan selesaikan yang ada di dalam kurung dulu. 40 ditambah 564 sama dengan 604. Baru dikali dengan 24. Nah, 24 dikali 604 sama dengan 14.496. Jadi, banyaknya kursi dalam gedung tersebut adalah 14.496 kursi. Oke, paham? Contoh soal nomor 3. Seorang pegawai kecil menerima gaji tahun pertama sebesar 3 juta rupiah. Dan setiap tahun gaji tersebut naik 500.000 rupiah. Jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun adalah A. 7.500.000 rupiah, B. 8 juta rupiah, C. 52.500.000 rupiah, D. 55 juta rupiah. Oke, pilihan jawabannya adalah 52.500.000 rupiah. Kita coba lihat pembahasannya. Gaji pertamanya itu sama dengan A sama dengan 3 juta rupiah. Kemudian tiap tahun gaji tersebut naik tetap 500.000 rupiah, berarti B sama dengan 500.000 rupiah. Jumlah uang yang diterima pegawai selama 10 tahun itu adalah S10 tahun, S10. Nah, jumlah N suku pertama itu sama dengan Sn, sedangkan Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1B.
Jadi jumlah 10 suku pertama adalah S10 akan sama dengan 10 per 2 dikali 2A. 2 kali A-nya tadi 3 juta, berarti 2 kali 3 juta ditambah N-1B. N sama dengan 10 dikurangi 1. Kemudian B-nya Rp500.000. Sama dengan 10 bagi 2, 5. 2 kali 3 juta, 6 juta. Kemudian ditambah dengan 9 kali Rp500.000. Jadi sama dengan 5 kali 6 juta ditambah Rp4.500.000. Akan sama dengan 5 dikali Rp10.500.000 kan menghasilkan Rp52.500.000. Jadi, jumlah uang yang diterima pegawai selama 10 tahun adalah Rp52.500.000. Oke, paham ya? Contoh soal nomor 4. Seorang kontraktor bangunan berencana membuat ruko dengan menggunakan tiang-tiang beton. Satu ruko memerlukan 12 tiang beton, 2 ruko memerlukan 20 tiang beton, 3 ruko memerlukan 28 tiang beton, dan seterusnya. Jika kontraktor bangunan membuat 11 ruko, maka banyak tiang beton yang diperlukan adalah A. 72 batang, B. 80 batang, C. 90 batang, dan D. 92 batang. Nah, jawabannya adalah D. 92 batang. Kita coba pahami pembahasannya. Banyaknya tiang beton yang diperlukan 12 yang pertama. Kemudian kalau 2 berarti 20. Nah, kalau 3 28. Selisih 12 ke 20 itu berarti nambah 8. Kemudian 20 ke 28 itu juga nambah 8. Ini berarti banyaknya tiang beton yang diperlukan membentuk barisan aritmatika. Untuk suku pertama adalah A sama dengan 12 dan bedanya atau selisihnya adalah B sama dengan 20 dikurangi 12 sama dengan 8. Jadi banyak tiang beton yang diperlukan untuk membuat 11 ruko adalah U11. Nah, rumus suku ke N itu adalah UN. UN sama dengan A ditambah N-1B. Untuk mencari U11 sama dengan A-nya tadi 12, kemudian ditambah N-1 berarti 11 dikurangi 1, kemudian dikali B. B-nya adalah 8. Jadi 12 ditambah 10 kali 8 sama dengan 12 ditambah 90, ditambah 80 akan sama dengan 92. Nah, jadi banyaknya tiang beton yang diperlukan untuk membuat 11 ruko adalah 92 batang. Oke, LKPD 3 ini adalah materi aplikasi barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, soal yang pertama. Di ruang pertunjukan, disusun 50 kursi pada baris paling depan dan susunan setiap baris berikutnya bertambah 14 kursi. Maka berapa banyak kursi pada baris ke-45? Pilihannya A. 666 kursi, B. 678 kursi, dan C. 768 kursi, D. 786 kursi. Oke, kalian terjemahkan dulu 50 kursi pada baris paling depan. Nah, itu adalah A. Kemudian susunan setiap baris berikutnya bertambah 14 kursi. Nah, 14 kursi itu adalah B. Kemudian yang dicari banyak kursi baris ke-45. Itu berarti U45. Oke, silahkan dihitung. Soal yang kedua. Pada gedung bioskop disusun 36 baris kursi dengan susunan tiap baris bertambah 18 kursi. Jika banyak kursi pada baris pertama 32 kursi, maka berapa banyak kursi dalam gedung tersebut? A. 12.000,
248 kursi, B. 12.492 kursi, C. 12.694 kursi, dan D. 12.946 kursi. Oke, berarti di sini adalah gedung bioskop disusun 36 baris kursi. Artinya itu adalah N-nya. N-nya 36. Kemudian tiap baris berikutnya bertambah 18 kursi. Itu artinya berarti B. Kemudian kursi pada baris pertama 32 kursi. Ini berarti A. Nah, yang ditanyakan berapa banyak kursi dalam gedung tersebut? Berarti S. S 36. Oke, silahkan dicari. Soal nomor 3. Seorang pegawai kecil menerima gaji tahun pertama sebesar Rp3.500.000 dan setiap tahun gaji tersebut naik Rp600.000. Nah, jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 12 tahun adalah A. Rp78.500.000, B. Rp80 juta, C. Rp81.600.000, dan D. Rp85 juta. Oke, perhatikan gaji tahun pertama sebesar Rp3.500.000. Ini berarti A, suku pertamanya. Kemudian setiap tahun gaji tersebut naik Rp600.000. Berarti Rp600.000 itu adalah B. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 12 tahun. Berarti adalah S12. Oke, silahkan dicari dengan rumus yang sudah ada. Soal nomor 4 atau soal yang terakhir. Seorang kontraktor bangunan berencana membuat kios dengan menggunakan tiang-tiang beton. Satu kios memerlukan 16 tiang beton, 2 kios memerlukan 30 tiang beton, 3 kios memerlukan 44 tiang beton, dan seterusnya. Nah, jika kontraktor bangunan akan membuat 20 kios, maka banyak tiang beton yang diperlukan adalah A. 246 batang, B. 268 batang, C. 274 batang, dan D. 282 batang. Oke, kita terjemahkan. Satu kios memerlukan 16 tiang beton, berarti pertama, suku pertamanya berarti 16. Kemudian yang kedua 30 beton. 16 ke 30 nambah berapa? Kemudian yang ketiga memerlukan 44 tiang beton. Nah, dari 30 ke 44 nambah berapa? Dan seterusnya. Nah, jika pertambahannya ini adalah tetap atau sama, berarti ini merupakan barisan aritmatika. Nah, jika kontraktor bangunan akan membuat 20 kios, nah berarti ini yang dicari adalah UN. N-nya 20. Oke, yang suku pertama 16, kemudian bedanya kalian cari, baru kalian mencari U20. Oke, silahkan dicari, semoga kalian berhasil. Silahkan kerjakan LKPD 3, aplikasi barisan dan deret aritmatika. Tulis jawaban kalian di buku tugas atau di kertas folio. Ingat dengan cara penyelesaiannya. Kemudian difoto dan kirim langsung via WA Ibu, paling lambat jam 16.00 atau jam 4 sore. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.